Ya gimana ya Mas, kalau dibandingkan dengan dulu saya sendiri juga merasakan jauh lebih indah dulu Mas. Waktu itu yang juara 1 Oscar punya Pak Yanto, juara 2 Ranu Wijaya, itu juara 3 Bintang. Itu di kelas B ya? Di kelas B. Ya kalah ya udah. Iya. Besok kita tantang lagi, besok di sana kamu saya kalahkan. Aduh Mas, asik Mas. Kalau ingat itu aduh. Iya kalau ingat itu, tapi kalau ingat gulingnya kok enggak asik. Sebentar, 5 kambing ini apa aja? Ini kambing legend. TS Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Alhamdulillah saya hari ini berkesempatan untuk main-main ke kandangnya kambing legend, teman-teman. Salah satu kambing legend di eranya, kandangnya Bintang. Pas tepat ada di belakang saya kambingnya. Dan saya lagi bersama ownernya langsung, Mas Edi. Nanti kita langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau. Sebelum kita lanjut dan untuk melihat Bintang, Joper, dan Sigar lagi, 3 nama besar yang dipimpin sama bapaknya Bintang. Ya, itu saya juga kepingin banget tahu kambing 3 ini. Apalagi Bintang ini termasuk ada di salah satu list saya pribadi untuk istilahnya saya kepingin belajar dari Bintang ini kambingnya seperti apa. Itu buat pribadi saya juga. Dan saya berbagi ke teman-teman. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu kita langsung aja ngobrol dengan beliau, kita tanya-tanya dan kita korek-korek informasi, ya ilmunya beliau juga sekalian. Mudah-mudahan dilunturkan ke saya juga. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Mas Edi. Kalau ada yang belum tahu atau belum kenal, mungkin kita perkenalan dulu. Monggo. Namanya? Ya namanya biasa dipanggil Edi Jebes Mas. Edi Jebes. Farmnya? Ya Jebes Farm. Jebes Farm, Jebes Farm teman. Ini alamatnya di mana? Mangunan Udanawu. Mangunan Udanawu, Blitar teman-teman. Jadi beliau salah satu juga tokoh menurut saya sih yang inspirasi. Pokoknya semua yang punya kambing-kambing legend menurut saya itu influence saya juga, saya pribadi. Ini saya langsung to the point. Ini Mas Edi memelihara Bintang sejak kapan? Sejak 2014 awal Mas, kalau salah. Bintang ini sejarahnya piye tuh? Maksudnya apakah kambing beli atau peranaan sendiri atau gimana? Dia itu masih belajar dan ketepatnya ketemu Mas Safi. Ini dari Mas Safi. Oh Bintang ini dari Mas ya, Safi dari Mas Safi. Mas Safi Udin Kaki Petung Farm itu tahun berapa kira-kira? Ya itu Mas 2013 akhir 2014 awal. Itu ya hingga sekarang ini saya pelihara. Berarti beli ya ini? Iya beli. Itu belinya cempe, jemoko apa? Sudah rampas 2 pasang Mas. Rampas 2 pasang. Untuk perkiraan usia kira-kira ya, 2 tahun? 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahunan ya Mas. Lika-liku selama memelihara Bintangnya seperti apa? Mungkin bisa berbagi. Wah asik Mas. Masalahnya ya penuh tantangan lah Mas. Saya nggak jamani, jadi saya butuh informasi, saya butuh ilmu. Ya gimana, bagi saya sangat asik. Dalam artian asik itu dari kambing yang cuma begitu-begitu, terus ya rintangannya sebagai pemula itu kan pasti godaan ini itu kan ada ya Mas ya. Oh iya. Tapi macam-macam. bagi saya ternyata beternak kambing itu perlu keyakinan Mas. Kalau sudah kita suka, yakin, nah kita rawat sampai dimana jadinya.
Dan tentunya sudah sebelumnya harus menata konsep juga. Ya betul mas. Itu bisa senang ke bintang dulu gimana ceritanya? Apa diarah Dulu sama anu, sapi? Mas. Apa gimana? Enggak, saya basicnya dulu itu sukaan sapi mas. Oh sapi. Ya jadi melihat bintang itu kakinya besar-besar saya suka. Lain-lain belum tahu. Tapi secara parameter apa-apa Belum masih, tahu. Masih belum tahu. Belum tahu. Belum tahu karakter kontes itu yang gimana itu belum tahu mas. Kalau basic memelihara kambing kan sudah punya toh. Sedikit mas. Setelah pengalaman di kambing. Iya sedikit. Terus kita sebagai pemula itu juga itu mas harus pandai-pandai mencari ilmu keluar, dalam artian tanya sana tanya Jangan sini. diem di kandang terus ya. Kita coba, dan yang terpenting itu sebenarnya gimana caranya yang paling mudah untuk kita lakukan mas. Iya betul. Jadi perawatan yang kita bisa lakukan itu minimal tapi kepinginnya hasilnya maksimal. Iya, masalahnya kalau kita belajar kesananya kadang suatu misal saya kejenengan, oh teorinya gini, kemas yang lain teorinya gitu, tapi belum tentu di kambing saya itu cocok. Cocok betul. Dan harus kita cari sendiri mas. Paling enggak yang seperti itu jadi referensi lah ya, jadi gambaran buat kita. Iya, iya betul. Jadi yang nentuin di kandang ya kita sendiri nanti mau pakai yang mana. Iya, mau pakai yang mana, dan bagi saya itu mas yang kita bisa lakukan dengan mudah dan hasilnya maksimal. Betul betul. Ya. Kalau boleh tahu dulu bintang dapatnya berapa? 30 juta mas. 30 juta di tahun 2013. 2013 itu murah mas. Ya mahal tuh itu kalau dikuruskan 2021 sekarang. Tapi dikala itu yang jauh di atasnya sudah banyak. Secara spek ya. Iya, secara spek. Bintang itu termasuk kambing murah itu mas. Secara spek dong. Iya. Tapi kalau istilahnya kalau kita kembali ke kurs uang, iya, untuk tahun segitu tuh 30 juta loh. Itu banyak itu. Iya. Kalau dikurskan sekarang mungkin 100-200an mungkin ya. Ya kurang lebih segitulah teman-teman. Cuma mungkin karena speknya itu ya bintang ya. Iya. Kenapa kok milih bintang? Padahal kambing yang lain kan banyak yang bagus. Nggak tahu mas. Hati ini tuh setiap waktu itu ada 5 kambing bagus banget mas. Ya termasuk Bayu Sito dan lain-lain itu cuman. Sebentar, 5 kambing ini apa aja? Waktu Ini kambing itu legend. Mandala. Mandala. Terus Labas. Junior. Sama Bayu Sito. Dan sama bintang. Itu ngumpul di rumahnya Maul. Cak Maul Malang. Bengkel Tawa itu. Saya itu bintang kan paling murah mas. Dan budget saya cuman untuk mencakupi itu saja itu ngoyo juga. Tapi langsung srek gitu ya kan? Iya srek. Ya. Saya lihat itu kaki-kakinya kok kokoh gitu aja mas. Yang parameter kayak telinga, kepala itu belum. Belajarnya sambil berjalan mas. Kontes zaman dulu itu seperti apa sih mas Yati? Maksudnya dinamikanya sama kontes sekarang itu seperti apa? Ya sebenarnya hampir sama mas. Sebenarnya hampir sama, parameternya pun juga sama mas. 11 ditambah satu parameter yaitu keserasian. Dan yang paling utama itu menurut saya ya keserasian itu mas. Enggak, maksud saya suasananya itu loh, istilahnya gregetnya waktu ke lapangan gitu seperti apa. Soalnya kan saya dengar selama saya keliling kontes zaman dulu itu di zamannya Bintang, di zamannya Moreno, zamannya Labas, dan istilahnya kambing Bayu Seto, kambing legend lainnya itu bener-bener apa ya, tarung seni banget gitu loh. Iya, bener-bener indah banget kontes zaman dulu. Tapi saya kan nggak paham. Iya. Ya gimana ya mas, kalau dibandingkan dengan dulu saya sendiri juga merasakan jauh lebih indah dulu mas. Suasananya dan gitu kambingnya juga, ya. Istilahnya gregetnya. Dulu itu seperti saudara semua gitu loh mas. Ya, nggak ada namanya kontes itu yang tarung ya cuma kambingnya. Iya betul. Orang-orangnya saling konfirmasi, saling bermusyawarah perawatan. Ya pokoknya yang rival hanya kambing. Iya. Ya. Kalau orangnya tetap saudara. Bahkan saya seperti saya dengan Mas Ajis itu saling menantang biasa. Ya, betul. Dalam artian kamu siapkan, saya siapkan. Ya, gitu. Tapi di luar itu semua kan tetap saudara. Iya, iyalah. Ya apa ya? Hanya sebagai motivasi penyemangat merawat aja, mas. Ya, itu. Buat istilahnya buat
ajang iki loh, aku ngurmatku oleh Ya. ini, kamu oleh Sapiro, Ya. ayo dicoba dibandingkan. Tapi kalau menurut saya pribadi gini Mas, jujur aja nih, siapapun yang tanya kepada saya itu, saya bilang kamu harus punya target. Misalnya target saya melihat kambing jenengan bagus, ketepatan di situ saya punya sekelas itu. Dalam hati saya untuk motivasi perawatan, suatu saat harus bertemu itu dan saya harus bisa mengalahkan. Itu ya. Iya, untuk motivasi tapi itu nggak membenci orangnya, nggak, hanya motivasi kambing ini nanti harus bertarung dan harus bisa mengalahkan punya Ya. jenengan. Itu Gitu. positif banget sih kalau menurut saya memang. Jadi kita suatu misal teman punya kambing, kamu bidik mana kambing itu yang menurut kamu bagus, kamu harus saingi perawatannya, jangan sampai kalah bagus dengan punya dia. yang menjawab nanti di kalangan. Ya, itu soal kalah menang nanti biar juri sendiri yang menilai. Yang penting sudah berusaha semaksimal. Kalah ya harus legowo dan dirawat lagi agar gimana supaya bisa mengalahkan. Dan jangan gampang puas. Iya, nggak bisa Mas. Kalau misalnya kita ngerawat sekian sudah puas, habis itu wis ngurmet di ngawin tapi ya repot juga itu. Kan gini Mas, biasanya kalau sama orang yang dikenal kita berani melontarkan. Saya dengan Mas Haji, saya dengan Mas Suko atau dengan Mas Abi, dus musuh tak gandengi, gitu. Cuman kalau dengan orang yang dikenal takut menyinggung ya, kita diem aja, kita batin untuk motivasi kambing itu nanti harus saya saingi. Iya betul, itu positif banget. Kalau enggak punya bidikan semacam itu nanti merawatnya kurang semangat Mas. Dan lagi biasanya kalau kita tidak mentargetkan seperti itu kayak kambingnya sendiri yang paling bagus se Indonesia biasanya. Iya. Soalnya wawasannya cuma kambingnya sendiri. Iya. Jadi enggak mandang kambing dulu. Dan kita mentarget itu juga kita melihat barang kita Mas. Misal kalau memang yang ditarget itu jauh di atas kita, jangan dikejar. Ya sadar diri lah. Sadar diri. Misal saya target ini, wah ini jelas bukan tandingan saya. Yang setanding aja kita pernah target. mengalami seperti itu enggak? Maksudnya waktu di kalangan. Jadi punya bintang nih ya. Kan? Misalkan ngelawan kambing-kambing siapa, oh iya aku ketemu karo iki lek aku kalah ya pantas. Pernah nggak? Yo selalu pernah Mas. Itu waktu ketemu apa aja itu dulu? Ya kalau bintang seandainya jejer Bayu Seto ya sudah Mas. Udah nggak ngarep. Iya. Makanya saya gini, dari awal itu ini fair aja Mas. Itu saya bukan rahasia atau apa dengan Mas Ajis. Mas pokoknya saya suatu saat harus kuat ngalahin Moreno gitu. Gitu. Jadi misal kayak gitu. Terus kayak Pak Agus Pulung gitu ya. Jadi rivalnya itu aja. Sama Pak Mistono yang punya Birawa itu pun biasa sambil ngobrol tuh tantang-tantangan sambil makan bareng ya. Bener itu Mas. Iya, betul itu. Saya ke Banjarnegara itu nantang Pak Mistono aja biasa, tapi ditraktir durian saya Mas. Tapi ya itu tadi lah, nantang kan tetap kambingnya, ya. Orangnya. Ya tetap. Sebenarnya itu hanya itu loh Mas, penyemangat kita untuk merawat gitu. Dia sendiri semangat, oh sampai kalah karo di CJBS. Gitu juga Mas. Mau berangkat pun telepon-teleponan Mas. Janjian dulu. Iya, siap belum? Kita ketemu lah. Nanti di kontesan kita kumpul, ngobrol bareng. Kambing dicurikan kita rokokan bareng. Ya kalah ya udah. Iya. Besok kita tantang lagi. Besok di sana kamu saya kalahkan. Gitu. Itu Mas. Asiknya di situ. Ini bintang terakhir kontes tahun berapa? 2017 kalau misalnya. Di Purworejo. Di Purworejo. Waktu itu Grand Champion Bayu Seto, terus juara 2 Bintang, juara 3 punyanya Mas Kenyek, Gowok kalau nggak salah. Itu terakhir. Terus setelah itu masih ikut di kontes Perkanas, masih ikut. Jadi lumayan lama juga ini. Lumayan. Usianya Bintang sekarang berapa? Ya, itu Mas ya sekitar kalau 11 tahun ya lebih lah Mas. 11 tahun lebih ya? Iya. Ya sekarang 2021 ya lebih kalau dapatnya sudah 2 pasang ya? Iya 2 pasang. Ong kontes di Batu Aji itu masih B. Saya bawa ke Purworejo sama Mas Abi itu naik kelas di kelas A. Itu saya udah nggak punya harapan Mas kayak Bintang itu di 3 besar dulu melihat top forma kambing yang lain itu yang penting saya ikut
Pertama kali kontes, ingat Ingat bintang di mana? untuk saya ya Mas ya, di Batu Aji Mas. Di Batu Aji. Kelas B. Itu dapat peringkat berapa? 3. Peringkat 3. 3. Nyangka sampai peringkat 3? Enggak. Enggak. Perasaannya gimana? Ya plong gitu Mas, makin semangat. Tambah ini yang juara 2, juara 1 harus tak kalah. Iya. Waktu itu yang juara 1 Oscar. Punya Pak Yanto, juara 2 Ranu Wijaya. Itu juara 3 Bintang. Itu di kelas B ya? Di kelas B. Perjalanannya di kelas A lama Mas. Lama 10 besar. Nginjak kelas A itu tahun berapa? Ya, 2014 akhir mungkin Mas. Awal kalau nggak salah itu saya masih awal Mas. Masih awal ke Purworejo itu, waduh Mas. Guling Mas, di Wonogiri Mas. Gulingnya piye maksudnya? El Sape itu numplek Bapak Yuseto sama Bintang. Masya Allah. Sama Maul sama Mas Safi. Bisa waduh sih? Iya. Numplek. Itu sebelum kontes atau pulang kontes? Masih berangkat. Ya, terus apa di sana? Ya. Wah, saudara banyak Mas. Langsung diterima Pak Yanto, dibeneri. Terus tolong masukis. Aduh Mas, asik Mas. Kalau ingat itu aduh. Iya kalau ingat itu, tapi kalau ingat gulingnya kok enggak asik. Sampai sekarang bila lewat situ ingat pasti alon-alon Mas. Hati-hati gitu. Ya Allah, itu sekilas, ya nggak sekilas, agak lama kita ngobrol sama Mas Edi tentang bintang dan keasikan kontes ketika zaman dulu. Mungkin di scan selanjutnya kita langsung lihat bintang, lihat si anak-anaknya bintang, si Joper sama si Sigar lagi, dan juga kita lihat materi-materi yang ada di kandangnya JBS Family. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu ya kita tutup dulu untuk video ini. Habis ini kita lihat bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pira Mas?